antar umat beragama itu seperti apa sih, Pak? Toleransi umat beragama itu kita harus menghormati dengan agama lain. Contohnya kalau kita kelenteng Hoginbyo ini, kalau kita mengikuti kirap, di Kudus ini maupun di luar kota, kalau pas kita lewat kirap itu jam-jam sholat, jam 12 siang, jam 4 sore itu tetabuhan akan diberhentikan. Kirap tetap berjalan, tetapi tetabuhan diberhentikan. Itu untuk menghormati agama Islam yang sedang untuk sholat itu ya. Juga kalau nanti kita kirap melewati gereja juga kita akan memberhentikan tetabuhan. Walaupun kirap tetap berjalan, tetapi tetabuhan berhenti. Barongsai naga juga ikut berhenti. Nanti setelah kita melewati gereja tersebut, kita main lagi. Atau setelah kalau jam 12 siang itu waktu agama Islam sholat itu juga kita nanti kalau sudah selesai jamnya, kita main lagi barongsainya. Terus untuk acara-acara di dalam kelenteng juga kita menghormati agama-agama lain. Kalau seperti acara dimulai setelah maghrib gitu. Pak, besok untuk toleransi antar umat beragama di Kudus itu sudah seperti apa, Pak? Kalau toleransi di Kudus itu kita sangat harmonis sekali. Kita semua duduk berdampingan secara bersama-sama, baik-baik, semua rukun, saling membantu, saling menghargai. Kita jaga kesopanan satu sama lain. Ada pesan dari jenengan untuk generasi muda? Kalau untuk generasi muda, kita semua harus tetap jaga toleransi ya. Seumpama kita bermain, kita latihan barongsai, juga jam-jam tertentu seperti jam 6 sore kita harus berhenti latihan barongsai. Contoh kecilnya kayak gitu. Itu di lingkup kelenteng sendiri. Yang main barongsai juga generasi muda semua. Anak-anak Chinese juga Jawa. Ya multi etnis. Tapi semua juga kita jaga toleransi semua. Kalau kita melatihan barongsai di lingkup kelenteng ini mulai jam 5 sore, jam 4 sore, nanti jam 6 sore juga berhenti. Nanti kita mulai lagi setelah maghrib kira-kira 6:30. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Gini Mas, menurut pandangan saya, toleransi antar umat beragama yang pertama itu sangat penting sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tujuan yaitu perdamaian, ketentraman. Nek coro Jawa niki berarti istilah keregengan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena saya lihat waktu sekarang ini kalau lihat di TV-TV ya, saya merasa perhatian sekali karena apa? Mungkin dari satu kelompok atau oknum tertentu yang di situ punya tujuan seakan ingin memecah belah yaitu bangsa kita ini. Yang berdasarkan keyakinan yang mengatasnamakan agama A atau agama B. Maka dari itu kami sebagai bangsa Indonesia, apalagi kalau kita ingat dengan sejarah berdirinya NKRI, leluhur saya waktu dulu juga ikut andil ya, tapi NKRI tidak bisa diklaim satu kelompok agama A atau agama B. Karena kami sebagai warga negara Indonesia yang mungkin di era saya ini bagaikan kita itu hidup di satu rumah, tapi rumah tersebut adalah warisan dari para leluhur tersebut. Tidak bisa saya diakui oleh siapapun. Yang punya negara kesatuan Republik Indonesia adalah semua lapisan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Maka dari itu tadi saya tegaskan toleransi, kerukunan antar umat beragama adalah sangat penting sekali
hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke. Nah, mungkin contoh kecilnya apa Pak? Contoh kecilnya kan gini Mas, ini tidak hanya dikatakan secara lisan saja ya, suatu bentuk gini. Andai kata saudara kami yang punya keyakinan agama A atau B punya kebutuhan dalam arti kegiatan keagamaan, setidaknya kita juga ingin ikut juga punya andil untuk ya setidaknya itu punya sumbangsih lah. Contoh ya kalau yang di Lairejo sini ya, ini kan yang ada kan hanya sikep dan Muslim ya. Sedulur kami yang agamanya Islam atau Muslim punya hajat yaitu ada pengajian, setidaknya kami nyumbang setidaknya, atau itu waktu dulu bangun masjid suatu misal. Ini tidak misal, ini memang saya lakukan, saya rela untuk menjadi panitia pembangunan masjid tersebut. Itu contohnya. Pak, menurut jenengan di Indonesia dan di Kudus khususnya toleransi antarumat beragama sudah bagaimana Pak? Ya mungkin sudah bagus, sudah baik, tapi alangkah baiknya andai kata itu tumbuhan dipupuk kembangkan supaya apa lebih baik lagi. Tapi kalau sistem nasional mungkin agak berbeda, khususnya kalau di Kudus itu saya mengakui memang toleransinya sangat tinggi. Karena apa? Terbukti walaupun saya itu keyakinan saya itu terlepas dari agama 6 tersebut, tapi ternyata semua tetangga atau semua saudara-saudara kami yang punya keyakinan agama berbeda dengan saya semuanya baik. Untuk terakhir, pesan-pesan untuk generasi muda terkait toleransi yang mulai luntur itu gimana Pak? Nah, maka dari itu ini juga tanggung jawab anak-anak muda ya untuk yaitu tadi meneruskan apa yang jadi cita-cita para leluhur pendiri bangsa, yaitu Indonesia supaya Pancasila tetap jaya, NKRI harga mati. Itu tidak bisa ditawar lagi. Caranya bagaimana? Yaitu tadi harus paham benar, mengakui benar keberadaan Indonesia seperti apa. Karena waktu dulu Indonesia bisa berdiri karena beraneka ragam. Tapi celakanya waktu zaman Orde Baru itu diseragamkan. Artinya sudah menciderai dalam arti semboyan apa yang jadi angan-angan atau tujuan pendiri bangsa waktu dulu. Nah, kembali lagi anak muda sekarang harus menengok kembali, yaitu ingat pada sejarah lahirnya berdirinya NKRI seperti apa. Itu harus penting. Kalau tahu sejarah itu mungkin tidak ada ego dalam arti bahwa NKRI milik kita. Dalam arti individu atau kelompok tertentu. Milik kita bersama. Walaupun di situ jelas sesuai dengan tujuan berdiri bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih. Pak Wawan, menurut jenengan toleransi antar umat beragama itu seperti apa Pak? Ya kita berteman, berkumpul dan saling menghargai. Itu simpelnya ya Pak. Nah, kalau untuk contoh kecilnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, ya persaudaraan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita bantu ya bantu, bisa saling membantu lah. Saling membantu ya Pak ya. Oke. Apa yang kita butuhkan dia tahu, kita juga tahu. Apalagi tempat saya kan juga untuk sekretariat perhimpunan lintas agama itu. Oh, namanya apa Pak? Tali akrab. Oh, tali akrab. Ada papan namanya kan di Salam. Di Bukit Sion itu. Ya. Oke. Ya kalau ada yang liputan, ya punya anak kita ya besuk, yang sakit di rumah sakit, ada yang mantu apa gitu. Terus kalau ada kegiatan keagamaan, kalau yang mau menerima ya kita bisa ikut datang ya. Okay. Seperti bayi, agama bayi di Pati itu kalau ada acara mengundang kita. Oh, yang di Pati? Ya di Pati. Okay. Agama di sini tidak ada agama bayi. Bayi ya. Istilah di Muslim biasanya di pondok pesantren itu. Okay. Kalau ada pesan untuk generasi muda Pak terkait toleransi antar umat beragama untuk generasi muda. Generasi muda ya memang kita sering didatangi dari
IAIN itu ya, kadang-kadang ada ikut yang ikut kebaktian kan buka ikut kebaktian, ada yang ada 5 orang, ada 3 orang gitu. Ya sekedar ikut kebaktian, dia ingin belajar, ingin tahu bagaimana kekristenan ya. Kami terbuka. Iya. Siap. Kadang-kadang kami kan diundang acara-acara, ada pengajian juga. Diundang. Rombongan sama lintas agama ini. Wah. Oh gitu, yang tali akrab itu Iya, Pak. tali akrab. Menurut Hindu, toleransi itu adalah saling mengerti. Saling mengerti. Ya, antar umat beragama siapapun dia. Karena kami di umat Hindu itu mempunyai yang namanya, kami meyakini adanya Tatuam Asi. Kau adalah aku. Oh gitu. Ya itulah. Jadi Tatuam Asi itu yang artinya kau adalah aku. Jadi siapapun dia itu diperlakukan sama. Benar-benar. Ya. Kita nggak mengenal itu agamanya apa, dari etnis mana. Jadi kalau kita sudah sudah yakin dengan Tatuam Asi, itu kita harus saling menghormati, saling menghargai pendapat orang lain. Ya. Pak, mungkin contoh kecil sehari-hari itu apa sih Pak? Kalau toleransi antar umat beragama itu? Toleransi ya contohnya kebetulan saya di Rendeng ini itu kan ya termasuk minoritas ya minoritas yang agama Hindu, tapi Membaur ya. membaur, tapi kami di sini tidak ada suatu masalah. Artinya saling menghormati, saling menghargai antara warga yang satu dengan yang lain. Kemudian ketika dari umat muslim itu mau melaksanakan kegiatan apa saja yang terkait dengan agama dan sebagainya, kami juga istilahnya mengikuti adat apa yang ada di sini, ya istilah melaksanakan puasa puasa. Kami juga tidak terus seenaknya untuk istilahnya makan di sembarang tempat, kemudian kita memamerkan makanan-makanan yang mungkin menjadikan orang itu terganggu. Itu satu contoh seperti itulah yang kecil aja seperti itu. Gitu. Jadi masih banyak hal yang sebenarnya yang bisa dilakukan. Kami lakukan di kampung ini ya suatu contoh hal kecil seperti itu. Oke. Di Indonesia sendiri itu menurut jenengan toleransi antar umat beragamanya sudah sejauh mana gitu? Kalau saya lihat itu sebelumnya nggak begitu, persentasenya belum begitu maksimal ya artinya gitu. Perlu disempurnakan artinya ya, bagaimana kita berhadapan dengan orang, artinya kita tidak membedakan siapa dia. Jadi kembali lagi kepada kita bermasyarakat, ya kan. Memang kita sebenarnya harus menjauhkan daripada perasaan mencurigai. Ya, jadi ketika kita bergaul dalam masyarakat itu memang kita harus ya itu tadilah, kita kembali lagi kepada rasa toleransi, istilahnya kita saling menghargai antara yang satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Cuma gitu aja. Gus, menurut jenengan sendiri toleransi antar umat beragama itu yang seperti apa? Jadi kalau kita berbicara Islam itu kan Allah sudah menjelaskan dengan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya bahwasanya Allah menciptakan suatu kaum, suatu bangsa-bangsa berbeda-beda itu adalah untuk kita saling mengenal. Ini kan konsep paling awal di situ.
Artinya kalau kita berbicara berdasarkan apa yang disampaikan dari firman-Nya Allah tadi itu, jelas bahwasannya di sini tidak mengenal apapun budayanya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Dalam urusan hablum minallah itu harus mengedepankan kebersamaan. Artinya kebersamaan itu akan muncul manakala kita saling mengenal. Terkadang kita belum tahu, belum kenal, tiba-tiba sudah menjustis macam-macam, sehingga ini akhirnya subjektif sekali dan ini dampaknya sangat besar. Makanya supaya tidak menimbulkan unsur-unsur yang bersifat subjektivitas tadi itu, maka kita dibutuhkan untuk saling mengenal sebagai bahan tabayun, konfirmasi. Sehingga kalau kita sudah tahu, maka kita akhirnya memiliki satu pandangan yang sama. Kesamaan kita itu apa sih? Yaitu kita sama-sama manusia. Kita sama-sama orang yang hidup di bumi yang sama. Artinya meskipun dia punya keyakinan, itu keyakinan yang diyakini masing-masing. Tapi kita tidak boleh sampai menjadikan perbedaan tadi itu justru sebagai masalah, tapi sebagai rahmah. Makanya sering saya mengatakan di mana-mana itu, para ulama kita sering mengatakan al-ikhtilaf wa ulama rahmat. Jadi perbedaan di antara para ulama itu rahmat. Ini dalam konteks satu ajaran Islam. Apalagi kalau kita berbicara dalam konteks yang lain juga sama. Artinya al-ikhtilaf, perbedaan itu adalah rahmat. Sehingga kalau ini berbicara rahmat, maka tentunya ini kita berbicara mengenai bagaimana kita akhirnya saling menjunjung tinggi unsur-unsur kemanusiaan di situ. Kita mempersilahkan mereka untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Toh itu juga yang diajarkan Nabi kita juga begitu. Sehingga kalau kita sudah memahami yang kita anut adalah firman-Nya Allah, yang kita anut adalah ajarannya Nabi Muhammad SAW, yang kita anut adalah ajarannya para ulama-ulama yang ternyata mereka beliau-beliau itu tadi sangat-sangat mengedepankan unsur-unsur kemanusiaan di dalam proses hablum minallah tadi itu. Kalau urusan untuk yang di atas, tentu ini kita harus tegas, akidah kita harus tegas. Tapi kalau kita berbicara dengan level kemanusiaan, ya berarti ini yang harus kita kuatkan, kita tanamkan di sini. Sehingga kalau ini terjadi, Indonesia akan indah, akan aman, akan damai, akan sejuk, akan teduh. Tidak hanya Indonesia, di level desa pun begitu, di level kecamatan begitu, di level kabupaten begitu, maka akan damai. Tidak ada lagi unsur-unsur kekerasan yang atas nama agama, atas nama rasis, atas nama apapun lah itu. Yang tentunya itu kalau kita senantiasa mengedepankan perbedaan, mesti akan senantiasa ketemu perbedaan. Tapi yang kita, kalau kita dasarnya yang kita cari adalah bersamaan, maka akhirnya yang terjadi adalah kita akhirnya sama-sama mengerti, karena kita, kalau kita adalah sama-sama manusia. La dororo wala biroro. Nabi bahasa membahasakan, nek gak pengen dikeplak aja keplak. Nek ora pengen dijenguk ya dijenguk. Nek ora pengen menzalimi, nek ora pengen dizalimi yang lain, ya jangan menzalimi yang lain. Artinya ini kan prinsip yang harus kita pegang, supaya kita nanti itu paham, oh ternyata kita pun tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh merendahkan apapun itu, termasuk merendahkan Tuhan-Tuhan mereka dari agama lain. Ini juga perintah dari Allah, supaya kita tidak melecehkan Tuhan-Tuhan yang lain. Karena kalau sudah berbicara keyakinan Tuhan, itu sudah tentunya setiap orang, setiap individu punya keyakinannya masing-masing, dan itu tidak bisa dipaksakan. Masalah hidayah itu urusannya Allah, kan begitu. Yang penting kita mengedepankan prinsip kita sama-sama manusia yang tentunya ingin dimanusiakan oleh manusia. Begitupun orang lain juga begitu. Nah itu begitu. Oke. Untuk contoh kecil toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari itu yang bagaimana? Artinya kalau kita berbicara contoh banyak sekali. Artinya mereka melaksanakan
ibadahnya masing-masing. Kita tidak membuat kegaduhan, kita tidak membuat gangguan-gangguan kepada mereka. Itu termasuk bagian kita menghormati keyakinan dari yang lain. Contoh kecil lagi di medsos, mungkin tidak usah kita merendahkan Tuhan-Tuhan dari agama-agama lain. Kita yakini saja apa yang kita yakini. Karena kalau kita sudah masuk pada ranah keyakinan, itu sangat sensitif sekali. Sejarah peradaban manusia sudah membuktikan bahwasannya sudah banyak rentetan cerita pertumpahan darah yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan perbedaan ras atau biasanya rasis dan yang sebagainya. Artinya peradaban manusia sudah ada contoh-contoh seperti itu. Masa kita mau ulangi lagi peristiwa-peristiwa kelam seperti itu di masa lalu? Kalau di Indonesia ada peristiwa Poso, ada peristiwa Ambon, ada peristiwa Sampit, itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk kita semuanya agar jangan sampai kejadian hal serupa terulang. Ongkosnya terlalu besar, tidak hanya ongkos biaya, terutama ongkos sosial, itu yang sangat besar sekali dampaknya. Yang itu tentunya tidak bisa dinilai dengan nominal berapapun. Artinya kerukunan, kedamaian itu harganya sangat mahal. Makanya ini perlu kita galakkan semangat toleransi di antara umat beragama. Bahkan kalau dalam Islam sendiri, kerukunan umat sesama agama Islam. Jangan hanya gara-gara masalah ikhtilaf tadi, perbedaan masalah khilafiyah, kunut atau tidak kunut, ini kok apa, tahlil atau tidak tahlil. Ini kalau dibahas terus tidak akan ada selesainya. Karena perbedaan khilafiyah itu sudah ribuan tahun lalu dibahas sudah tidak pernah ada selesainya, dan justru ini menghabiskan energi yang sangat besar sekali. Kita harus belajar. Negara-negara barat sudah rame-rame membicarakan bagaimana membuat pesawat bisa terbang sampai ke langit, sampai ke planet mana, Kita masih saja berkutat di dalam konteks yang sebenarnya tidak penting. Karena kenapa yang malah tidak penting? Karena perbedaan tadi itu kalau dicari akan ketemu terus. Tapi kalau yang kita cari adalah persamaan, maka yang terjadi akhirnya apa? Enak. Karena kita dasarnya kesamaan yang kita kedepankan, bukan perbedaan yang kita kedepankan. Nah, itu tadi. Kalau di Indonesia yang sekarang ini, jenengan melihat sendiri untuk masalah toleransi antar umat beragama itu bagaimana dari tahun ke tahun, membaik atau malah ini terus? Justru malah ada kecenderungan. Saya tidak mengatakan kepastian, tapi ada kecenderungan justru malah semakin kesini nilai-nilai toleransi, baik itu di dalam sesama agama atau antar agama atau antar budaya, itu sangat-sangat menonjol sekali saat-saat. Apa mungkin ada pilpres saja, yeah, beda presiden pilihan saja, rame ribut, bukti contoh. Makanya betul, saya juga concern di bidang sosiologi. Makanya ada seorang sosiolog itu mengatakan bangsa Indonesia itu seperti daun kering. Sifat daun kering itu apa sih? Gampang dibakar, yang kedua gampang diombang-ambing oleh angin. Artinya apa? Sumbu pendek. Itu gambar seorang sosiolog yang menggambarkan keadaan karakter masyarakat Indonesia saat ini itu sampai seperti itu. Alangkah mengerikan. Mungkin level kita itu alangkah mengerikannya sampai seperti itu. Dan ini memang saya meyakini ini faktor dari pendidikan yang belum tuntas, yang akhirnya menyebabkan orang itu akhirnya mudah untuk terbakar, tersulut, mudah dikompori, mudah diprovokasi. Dan sekali lagi, apalagi kalau sudah berbicara hal yang sensitif, masalah agama, itu gak main-main. ya, Itu sangat-sangat mudah sekali
untuk menyulut berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat berbahaya. Makanya memang penanaman toleransi itu memang betul-betul sangat penting dalam konteks Indonesia, apalagi dalam konteks saat ini. Nah, terakhir untuk pesan-pesan kepada pemirsa khususnya generasi muda, kan pemimpin masa depan gitu. Ya, makanya memang anak-anak muda Indonesia saat ini wawasan mengenai keberagaman itu memang menjadi salah satu hal pokok yang harus ditanamkan sedini mungkin. Tadi saya mengatakan Indonesia saat ini memiliki kecenderungan untuk mengalami konflik-konflik yang sifatnya itu adalah rasis, agama, budaya, dan sebagainya. Sehingga ke depan kalau ini tidak dikuatkan, maka yang terjadi akan ada banyak rentetan cerita yang semoga tidak terjadi. Seperti apa? Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Jangan sampai diimpor ke Indonesia. Cukup di Timur Tengah saja, seperti di Irak, di Suriah, di Libya, di Sudan, dan daerah-daerah yang lain di Afrika, dimanapun, di Myanmar, di Cina, dimanapun, itu jangan sampai diimpor ke Indonesia. Cukup di sana saja, dan di sana pun semoga cepat selesai. Nah, sehingga kecenderungan ini yang ada di Indonesia ini, beda pilpres saja berantem, beda pilihan saja berantem, beda ustadz saja berantem, kan repot seperti ini. Apalagi kalau sudah berbeda agama, kayak apa itu? Makanya ini harus hati-hati untuk kalangan para pemuda-pemudi dimanapun berada. Ini merupakan alarm, warning yang sangat penting untuk kita perhatikan secara bersama-sama supaya kedepannya Indonesia tetap aman dan nyaman. Maka dibutuhkan agen-agen apa? Agen-agen toleransi. Jangan pernah mengatakan toleransi seolah-olah ini ajaran orang kafir. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Ajaran toleransi merupakan ajaran yang ditanamkan dalam firman-Nya Allah, yang ditanamkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, ataupun ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulama-ulama kita kepada kita semua, di mana beliau-beliau memiliki sense fokus supaya hablum minal nas, di antara sesama manusia, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun rasnya, tetap terjalin harmonis. Keharmonisan inilah merupakan tulang punggung kemajuan sebuah bangsa. Bayangkan kalau negara kita chaos, entah itu masalah ras, budaya, adat, atau agama, yang terjadi adalah negara kita sendiri terancam ekonominya, terancam politiknya. Kenapa? Mesti tidak kondusif. Dan itu pasti berkepanjangan kalau kita berbicara agama. Makanya kita tolong untuk kalangan kaum muda saat ini, kita memang boleh fanatik terhadap agama kita, tetapi bukan fanatik kita, fanatik yang rasional. Artinya fanatik yang rasional itu mengedepankan unsur-unsur yang sifatnya humanis, mengedepankan kemanusiaan, yang artinya inilah justru pokok inti dari agama kita, yaitu memanusiakan manusia. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Matur suwun Gus. Pilar Asoka menyebutkan mendorong pengembangan agama sendiri, mengagung-agungkan kebaikannya, tetapi mencela agama lain untuk kepentingan sendiri akan merugikan agama itu sendiri. Bunyi Pilar Asoka tersebut sangat relevan dengan apa yang akan saya bahas. Namo Buddhaya. Bersama saya Kiswati SAG, penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati,
Di sini akan saya bahas tentang toleransi dalam agama Buddha. Indonesia termasuk negara yang majemuk. Maksudnya memiliki berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Dalam hal ini kita harus mewujudkan sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Sikap toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan antar sesama. Dengan mewujudkan sikap toleransi ini, terwujudlah kehidupan negara yang harmonis, aman, damai, dan tentram, serta tidak menimbulkan sikap diskriminasi, yaitu saling menghina satu sama lain. Oleh karena itu, marilah kita bersikap toleransi satu sama lain dan jangan memandang perbedaan. Ingat, meskipun kita berbeda, tapi kita tetap Indonesia. Sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Dan harapan saya, perbedaan bukan sebagai pemecah, tetapi sebagai pemersatu keanekaragaman Indonesia. Dalam Buddhisme, toleransi sangat jelas diajarkan. Selama 45 tahun berkhotbah, Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam beragama, meskipun tidak secara spesifik. Toleransi yang diajarkan Sang Buddha tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami. Salah satunya adalah 4 sifat luhur, yaitu Brahma Wihara, yang terdiri dari metta, cinta kasih, karuna welas asih, mudita rasa simpati, dan upeka keseimbangan batin. Keempat sifat luhur itulah yang menjadi dasar dari toleransi agama Buddha. Dengan memahami Brahma Wihara, dalam diri kita akan tumbuh rasa toleransi. Kita dapat membiarkan umat agama lain untuk menjalankan kepercayaan mereka dan melakukan ibadah mereka, sekalipun itu tidak setuju atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Rasa tidak setuju yang muncul dalam diri kita ini bisa dikikis dengan mengamalkan keempat sifat luhur tersebut, yaitu cinta kasih, welas asih, rasa simpati, dan keseimbangan batin. Itulah yang akan membawa pada terciptanya kedamaian. Frasa "semoga semua makhluk hidup berbahagia" yang merupakan doa penutup khas umat Buddha juga merupakan cerminan dari toleransi.